warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Politisi Golkar sekaligus mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin ini tampaknya harus bersiap-siap menghadapi vonis yang berat. Upayanya untuk mencoba melakukan lobby-lobby atau pendekatan begitu disebutkan ke majelis hakim itu ditolak mentah-mentah. Aziz Samsudin ini malah diperingatkan dengan keras oleh hakim agar menghentikan upayanya mencari cara-cara mendekati majelis hakim, mencari jalan belakang untuk meringankan hukumannya. Saya ingatkan beberapa hal pada saudara. Saudara hadapi saja masalah ini, tidak usah berpikir untuk mengurus perkara saudara, apalagi kalau berpikir untuk melakukan pendekatan-pendekatan ke majelis hakim. Mohon itu ya tidak dilakukan. Ini kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maksud saya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, ini awal pekan ini ya, ketika jaksa sudah membacakan tuntutan terhadap Aziz Samsudin. Yang menyampaikan itu langsung adalah Ketua Majelis Hakim, yakni Muhammad Damis. Dia itu berjanji kepada Aziz bahwa akan memimpin persidangan secara adil dan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sebelum menetapkan putusan. Yang pasti, kalau saudara terbukti, ya kita akan nyatakan terbukti. Kalau tidak, ya kita nyatakan tidak terbukti. Dan saudara akan dibebaskan dan lain-lain. Ini kata Muhammad Damis kepada Aziz Samsudin. Ini baru hakim keren ya. Menolak lobby-lobby dari figur sekaliber Aziz Samsudin yang di persidangan lain tapi dia mengaku sering membantu orang lain dan bersikap baik. Anda perlu catat ya nama hakim yang menyampaikan hal itu kepada Aziz Samsudin. Namanya adalah Hakim Muhammad Damis. Dia itu menjadi ketua majelis hakim yang menjadikan Aziz Samsudin. Dan kalau saya buka-buka, dia ini adalah sekarang jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita doakan ya, dia istiqomah dan sikap yang teguh, itu tidak mau dilobi oleh Aziz dan tidak mau dilobi oleh siapapun juga yang sedang berperkara, yang sedang disidangkan oleh dia. Ini bukan main-main loh Aziz ini ya. Dia ini kan sebelum sekarang jadi pesakitan itu adalah orang yang punya posisi sangat presisius. Dia wakil ketua umum Partai Golkar, juga wakil ketua DPR, dan yang lebih penting lagi itu dia lama jadi pimpinan di Komisi 3. Ini Komisi 3 ini juga bukan main-main, ini adalah komisi yang membidangi masalah hukum. Jadi partnernya itu adalah petinggi-petinggi dari lembaga penegak hukum. Siapa sih Damis ini? Nah, tadi saya sudah sebut dia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia ini pula ternyata yang menjadi Ketua Majelis Hakim pada persidangan mantan Mensos Juliari Batubara. Saat itu dia menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada Mensos Juliari. Nah, ini tanda-tanda buruk ini untuk Aziz Samsudin ya. Kenapa? Karena Juliari pada waktu itu dituntut oleh jaksa itu hanya 11 tahun penjara. Tapi hakim kemudian memutuskan lebih berat, yakni 12 tahun penjara. Walaupun Muhammad Damis dan kawan-kawannya itu menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada Juliari, tapi pada waktu itu majelis hakim ini kan Anda pasti ingat ya, dibully habis oleh para netizen, bahkan juga para pengamat juga mempersoalkannya karena dalam amar keputusannya yang pada waktu itu yang agak aneh juga ini menyatakan bahwa hal yang meringankan Juliari ini karena dia sudah menjadi korban bulian dari masyarakat. Inilah yang membuat geger, mana mungkin ada orang yang sudah dibully oleh masyarakat dan kemudian itu menjadi dasar pertimbangan dari majelis hakim. Iya karena menjadikan bulian sebagai dasar yang meringankan itu justru kemudian hakim majelis hakimnya itu juga dibully. Apalagi vonis 12 tahun meskipun tadi saya katakan lebih berat berarti ya tuntutan jaksa itu dalam pandangan publik masih sangat ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan oleh Juliari. Dia ini kan Menteri Sosial yang diamanahi oleh negara untuk membantu rakyat miskin, membantu wong cilik, dan dia perlu catatan dia juga adalah berasal dari partai wong cilik, yakni partai PDIP, tapi dia malah menggarong bansos untuk wong cilik.
menggarong bansos untuk rakyat miskin ini. Publik waktu itu ekspektasinya kalau mengacu pada pernyataan Ketua KPK Firly Bahuri, harusnya Juliari dihukum mati. Tapi ini bukan spesifik pada Juliari, pada waktu itu Firly menyatakan bahwa mereka yang melakukan korupsi di tengah pandemi ini itu layak dihukum mati pada waktu itu, begitu Firly. Nah, itulah yang kemudian janji Firly itulah yang ditagih oleh publik, tapi ternyata tidak seperti itu karena jaksa hanya menuntut 11 tahun penjara. Tapi itu kan pada kasus Juliari. Pada kasus Aziz Samsudin ini kelihatannya Damis setidaknya ingin semacam menebus dosa lah. Mudah-mudahan begitu ya, karena Damis ini menyampaikan tegurannya itu pasti bukan hanya sekedar untuk mencari sensasi. Ada konsekuensi hukum loh ya, bila dia menyatakan hal itu tidak terbukti. Ini kan semacam tudingan ya, tuduhan lah bahwa Aziz itu melakukan lobby-lobby atau upaya-upaya mendekati gitu bahasanya hakim. Urusannya apa sih kalau mendekati hakim ini kan mesti transaksi hukum nih. Kira-kira begitu kan. Pernyataan ini disampaikan di persidangan terbuka, jadi sebagai hakim ini Pak Hakim Damis ini pasti punya dasar dan bukti yang kuat. Kalau melihat tegasnya sikap Pak Damis ini, kelihatannya jangan-jangan dia sendiri ya yang coba dilobi oleh Aziz. Sebelumnya, jaksa penuntut umum itu mendakwa Aziz menyuap ex penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Stepanus Robin 47 dan pengacara Mas Kurusin. Total suap yang diberikan itu sebesar 3.099.887.000 rupiah dan plus dolar US dollar 36.000 dan atau sekitar 536 juta lah kira-kira kurs hari ini. Jadi total semua suapnya itu mencapai 3,64 miliar. Namun ketika menjadi saksi dalam persidangan Robin 47, Aziz itu menolak dikatakan suap. Aziz itu menolak dikatakan dia menyuap. Dia itu malah mengaku begini, selama ini memang dia merupakan pribadi yang suka membantu orang lain. Jadi dia bukan menyuap tapi memberi pinjaman. Saya ini terlalu baik sehingga saya apes, kata Aziz pada waktu itu. Dalam kasus terdakwa Robin, Aziz mengaku hanya memberi pinjaman. Begini yang mulia, dia kan datang ke rumah saya dengan wajah memelas, kemudian membuat rasa saya tidak nyaman. Saya dalam posisi terganggu batin saya. Nah, saya berpikir daripada ini berlanjut dan saya sudah mau istirahat, saya secara kemanusiaan saya bantu saja. Itu kata Aziz. Ini benar-benar luar biasa mulia nih hatinya Aziz ini kalau sesuai dengan pengakuan dia loh ya. Soal hakim menegur keras terdakwa itu dalam kasus ini ya, itu tidak hanya terjadi pada Aziz Samsudin. Sebelumnya itu pada sidang Stepanus Robin 47 itu hakim juga sempat menegur keras Robin karena terkesan Stepanus Robin ini ingin melindungi Aziz Samsudin. Stepanus Robin 47 dinilai oleh hakim membuat cerita yang tidak masuk akal atau karangan menyebutnya hakimnya gitu. Termasuk alasan dia katanya dia kan mengakui skenario coba dibangun bahwa ini bukan suap menyuap tapi pinjam meminjam. Jadi menurut Stepanus Robin dia itu meminjam uang karena dia takut dikejar-kejar oleh rentenir. Hakim ini kemudian mempertanyakan ini aneh. Ada polisi, ada penyidik KPK, kok mau sampai takut dikejar-kejar oleh rentenir. Dari tadi, setiap keterangan orang terkait Aziz, selalu saudara tidak mengakui. Aziz ini tidak bisa menolong saudara di sini. Kejujuran saudara saja yang bisa menolong. Itu ucapan dari Hakim Basir dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tapi persidangannya berlangsung berbeda ya, Pak. Stepanus Robin ini sudah diadili lebih dulu dibandingkan Aziz Samsudin. Nah, bagaimana kelanjutan kasus Aziz ini? Tampaknya kalau dari fakta persidangan dan teguran dua majelis hakim tadi, itu akan sangat sulit bagi Aziz untuk berkelit. Pertama, upaya Stepanus Robin 47 untuk melindungi Aziz itu tidak dipercaya dan dibantahkan oleh hakim yang tadi dikatakan oleh Hakim Bashir tadi. Dan kedua, upaya Aziz secara langsung melakukan lobby kepada hakim yang mengadilinya malah kemudian dibongkar oleh ketua majelis hakim. Nah, kalau pada kasus Juliari, pada waktu itu dia majelis hakim menjadikan bulian sebagai hal yang meringankan, bagaimana sekarang dengan fakta bahwa Aziz Samsudin mencoba mendekati hakim dan itu dipaparkan oleh hakim sendiri. Harusnya ini kan menjadi hal yang berat kan untuk Aziz sebagai terdakwa.
Tampaknya kali ini kalau lihat sikap keras dari majelis hakim, kok, saya punya feeling ya, hakim akan menjadikan fakta Aziz melakukan pendekatan-pendekatan untuk mengatur vonis itu sebagai hal yang memberatkan. Sebagai mantan pimpinan lembaga tinggi negara, wakil ketua DPR, apalagi kemudian mantan pimpinan komisi hukum, di DPR itu harusnya Aziz memberi contoh yang baik bagi penegakan hukum. Ini dia malah melakukan hal yang sebaliknya. Dia mendekati hakim, mencoba baku atur proses pengadilan. Ini kan nantinya urusannya ujung-ujungnya juga dengan suap menyuap ya. Berapa vonis yang diharapkan, berapa tahun vonis yang akan dijatuhkan. Ini kalau terjadi transaksi kan artinya kemudian ini akan menjadi semacam suap terhadap hakim. Indonesia ini, Aziz Samsudin dibawa ke persidangan bermula dari kasus suap. Nah, sekarang dia coba diakhiri dengan upaya ya. Kita belum sebut sebagai penyuapannya, upaya penyuapan pula. Syukurlah sebelum semuanya terjadi itu sudah dibongkar duluan oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis. Saya Sunarif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.